Pekalongan adalah sebuah kota yang terletak di pesisir pantai utara Pantura Pulau Jawa, yang mempunyai rentang kehidupan sebagaimana masyarakat pesisir yang kental dengan kegiatan niaga. Salah satu mata pencaharian masyarakat bukan hanya bertumpu pada sektor perikanan, namun juga kerajinan. Kota Pekalongan memiliki banyak kearifan lokal, di antaranya kuliner lopis krapyak. Lopis adalah makanan khas Indonesia, terutama daerah Jawa. Lopis sering dijumpai di daerah Krapyak, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sepekan usai Idul Fitri, sejumlah daerah memiliki tradisi yang lazim disebut Syawalan. Kota Pekalongan salah satunya. Masyarakat Kota Batik ini menggelar Syawalan seminggu usai Idul Fitri, yakni 7 Syawal. Dalam tradisi tersebut, banyak warga yang membuat lopis. Bagi tamu yang berkunjung ke rumah warga di sana, dipastikan akan disuguhi sajian lopis. Biasanya lopis yang disajikan berupa beberapa iris yang disertai parutan kelapa. Di samping itu, ada juga warga yang melengkapi sajian lopis dengan rujak buah. Di samping itu, ada juga warga yang melengkapi sajian lopis dengan rujak buah. Dalam tradisi Syawalan Kota Pekalongan, lopis tak sekedar jajanan khas. Lebih dari itu, lopis mengandung filosofi rekat atau lengket yang diharapkan mampu merekatkan tali silaturahmi antar warga. Hal ini sempat disinggung Presiden Soekarno saat berkunjung ke Kota Pekalongan pada era 50-an. Bagi Bung Karno, Presiden pertama RI itu mengibaratkan warga Pekalongan sangat kental persaudaraannya seperti rekat atau lengketnya lopis. Tradisi Syawalan warga Kota Pekalongan berpusat di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Timur. Puncaknya acara yakni prosesi pemotongan lopis raksasa oleh wali kota. Kemudian lopis raksasa itu dibagikan kepada ribuan pengunjung yang hadir. Bagi pengunjung yang tidak kebagian, jangan khawatir. Di sepanjang jalan Krapyak berjajar puluhan penjual lopis lengkap dengan parutan kelapa. Dengan begitu, pengunjung masih bisa menikmati kekhasan Syawalan Kota Pekalongan dengan lopisnya. Setelah kemerdekaan, kita punya gagasan dari para sesepuh kita, yang mana pada waktu itu memang dilaksanakan kegiatan Syawalan yang sifatnya dari wilayah sendiri, yaitu dari wilayah kampung kita sendiri, yaitu silaturahmi yang diadakan oleh warga dari rumah ke rumah setelah lebaran 1 hari. Kemudian setelahnya kita oleh para pendahulu kita digagas sebuah kegiatan yang sifatnya untuk menjaga kerukunan ataupun kebersamaan dalam wilayah di kampung kita, yaitu mengadakan sebuah kegiatan yang sifatnya untuk menciptakan sebuah tradisi, yaitu kegiatan lopisan yang pada waktu itu belum disebut sebagai kegiatan Syawalan ataupun semacam tradisi bersifat untuk kemasyarakatan. Itu awal mula dari diadakannya lopis tersebut. Dan lopis sendiri itu mulai digagas itu sekitar tahun 57 setelah kemerdekaan, selang 7 tahun. Berarti ada inspirasi dari kemerdekaan tersebut untuk menciptakan sebuah tradisi yang dinamakan lopis. Dan itu pun masih bersifat biasa, bukan sebuah tradisi. Itu untuk yang pertama awal dari kegiatan lopis tersebut. Itu yang tadi juga bisa dikatakan kenapa lopis menjadi ciri khas Syawalan, karena kita mengambil konsep ilahiyah, yaitu konsepnya waqasimu bihal jami'ah wala tafarraqu, bersatu padu atau berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Itu konsep yang utama. Kenapa juga dibuat dari beras ketan? Mungkin ini ada menjadi pertanyaan, kenapa kok yang dijadikan bahan dasarnya itu beras ketan? Karena daya rekatnya, jangan tahu sendiri bahwa kekuatan daya rekat ketan itu kan memang sangat kuat.
tidak memakai beras seperti biasanya, karena kalau memakai beras seperti biasanya kan itu bukan disebut lopes ya, karena tidak ada kandungan yang menjadikan kerekatan untuk mewakili sebuah kebersamaan. Dan beras ketan itu kan kalau kita masak aja kan sudah daya rekatnya sudah sangat kuat, apalagi dengan adanya sebuah ikatan yang diikat dengan satu kekuatan, yaitu dengan tali yang didasari dengan rasa kebahagiaan di saat kita telah menjalankan puasa 1 bulan, kemudian kita punya cara untuk menghadirkan para tamu dari luar kota ataupun dari masa kota, sehingga itu menjadi sebuah kebahagiaan sendiri yang mewakili dari wilayah-wilayah yang ada di kota Pekalongan ini, terutama di Kerapian. Untuk pembuatan lopes secara keseluruhan itu memakan waktu 3 hari. Berarti untuk 1 hari pembuatan perangkaian 1 hari, kemudian proses rebusan itu 2 hari. Jadi secara keseluruhan 24 kali 3 hari. Dan malamnya itu kan sebelum lopesnya itu dibuat kan sudah kelihatan seperti menata ayam untuk sepasang tuku, segala macam, segala bentuk kebutuhannya dibutuhkan pada waktu itu disiapkan malamnya. Jadi saat orang itu biar semuanya terselesaikan, nanti kita proses pembuatan fokus. Tapi memakan waktu kurang lebih 3 hari. 3 hari 2 malam. Kira-kira berat dan ukuran lapis raksasa sendiri berapa Pak ukurannya? Untuk yang kemarin itu kan termasuk yang paling besar. Dikatakan paling besar itu beratnya mencapai 1,36 ton. Kemudian untuk ketinggian 222 cm, untuk lingkaran itu 250. Untuk diameternya sendiri kurang lebih 85 sampai 90 untuk bentangan tengahnya itu. Satu hari pertama pembuatan sampai seremonialnya itu kurang lebih mencapai 62. Nah, memang angka seperti itu bagi orang-orang yang berdua tidak seberapa, tapi untuk menciptakan sebuah kebersamaan, untuk sebuah tradisi, untuk sebuah cara yang sifatnya tradisi, hal seperti itu memang bisa dikatakan sebuah tugas yang berat bagi kami. Saya yakin orang wilayah sini, orang wilayah Pekalongan yang punya uang di atas 200 juta itu masih banyak. Tapi untuk menggali sebuah kebersamaan, untuk menggali sebuah dana yang sifatnya untuk menghadirkan atau melestarikan sebuah kegiatan itu sangat sulit. Sehingga biaya 62 juta itu kita patokan dengan Pemkot. Di pemerintah setempat harus punya rasa tanggung jawab bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang sangat mahal, meskipun secara nominal itu terbilang masih di bawah rata-rata, dalam artian tidak seperti kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya kemeriahannya itu ada semacam organisasi itu segala macam, itu kan tidak ratusan juta, tapi kan itu sifatnya kan sementara, bukan sebuah tradisi. Sehingga kami berangkat dari nol, dari sebuah jimpitan, dari warga ke warga, paling turun sekitar
agar urun rembuk pikiran ataupun secara secara bentuk bentuk kontribusinya kita jepitan beras satu, kalau dulunya itu berangkat dari swadaya dari beras paling 1 gelas kerja-kerjanya. Tapi sekarang alhamdulillah setelah adanya kegiatan tersebut semacam lopes yang kita tahu sekarang, adik-adik kita itu bahkan seusia jenengan itu sudah mulai tahu tentang kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang positif, sehingga kita mencari dana itu ya untuk para macam musola karena itu sumber dana seperti itu ada dari pihak-pihak yang mensponsori.